Pemberantasan korupsi. 4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dari terdakwa maupun pihak ketiga yang dijadikan barang bukti perkara ini sebagaimana disebutkan di dalam surat tuntutan kepada terdakwa Anas Urbaningrum atau dari manapun barang bukti tersebut disita, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain. 5. Merehabilitasi harkat martabat dan nama baik terdakwa Anas Urbaningrum. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon klemensi atau keringanan hukum. Atau jika majelis hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex equo bono demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hormat kami, tim penasihat hukum Anas Urbaningrum. Terima kasih. Demikian yang mulia seluruh nota pembelaan pledoi yang kami sampaikan pada hari ini mohon dianggap dibacakan secara keseluruhan. Kami sudah berusaha secara ekspresif dan juga menyampaikan ini secara komprehensif. Sebagai lampiran daripada nota pledoi pembelaan yang kami anggap tidak menjadi bagian dalam persidangan kami, pembelaan pada hari ini adalah rangkaian pembuktian yang pada waktu lalu kami juga sampaikan yang mulia. Maka itu kami akan sampaikan dan tidak perlu kami bacakan. Nota lampiran yang terkait dengan nota pembelaan kami terkait dengan ada 5 lampiran. Tidak kami ajukan seperti yang biasa dalam pembuktian, tapi kami serahkan saja pada yang mulia atas persetujuan juga rekan jaksa penuntut umum. Di antaranya adalah daftar rekapitulasi saksi disebut pada persidangannya sejak tanggal 26 Juni ya, 2014 secara berurut sampai pada persidangan tertanggal 1 September 2014. Itu sebagai lampiran yang pertama ya. Kemudian lampiran yang kedua adalah saksi adjudge yang kami ajukan berikut dengan rekapitulasi keterangan yang diberikan oleh saksi adjudge yang mulia. Kemudian lampiran yang ketiga yang mulia yang keempat, pokok-pokok keterangan terdakwa yang mulia. Kemudian yang terakhir lampiran kelima adalah alat bukti surat. Di antaranya adalah surat Kementerian Hukum HAM nomor AHU 20.109379 tertanggal 30 Maret 2012 perihal jawaban hukum kepemilikan PT Anugerah Nusantara General Kontraktor dan Supplier sebagai bukti PH1 yang mulia. Kemudian surat jual beli saham PT Anugerah Nusantara Pekanbaru antara Emnas dan Anas tanggal 1 Maret 2007 sebagai PH2 yang mulia. Kemudian data perseroan PT Anugerah Nusantara oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai bukti PH3 terkait dengan bukti dokumen terkait dengan dakwaan pertama. Kemudian terkait dengan dakwaan kedua, kami mengajukan dokumen pembuktian. Yang pertama adalah pernyataan perihal rata-rata penjualan kamus periode 96 sampai 2011 dari Menara Kudus kepada ABNP tertanggal 8 September 2014 sebanyak beserta lampirannya serta bukti penerimaan barang dan angkutannya sebagai bukti PH4. Kemudian catatan keuangan Menara Kudus beserta contoh kamus karangan Tabik kami sebagai bukti PH5. Kemudian majalah mengenai profil pesantren Kerapiak Yogyakarta sebagai informasi detail menyangkut pesantren Kerapiak dan didirikannya pada bukti PH6 yang. Kemudian hasil pemeriksaan medik atas nama Tabi Ali sebagai bukti PH7. Kemudian piagam penghargaan atas ketertiban membayar pajak atau retribusi dari Wali Kota Yogyakarta pada ATB Ali tertanggal 24 Januari 1998 sebagai bukti PH8. Kemudian surat wasiat Kiai Ali Maksum beserta terjemahannya sebagai bukti PH9. Kemudian daftar nama-nama pesantren penerima hadiah satu set kamus dari Bapak RM Hendro Priyono bukti PH10. Kemudian album foto kunjungan tamu pesantren Kerapiak kami sistematisir bukti PH11. Kemudian juga perjanjian sewa menyewa antara Khairul Fuad dan Nur Sapri Tuyung tertanggal 23 Juni 2011 sebagai PH12.
Kemudian sertifikat hak milik nomor 1983 atas nama jenazah sebagai bukti PH13. Kemudian sertifikat hak milik nomor 11984 atas nama jenazah sebagai bukti PH14. Sertifikat hak milik nomor 02263 atas nama Altabi sebagai PH15. Kemudian sertifikat hak milik nomor 4665 atas nama Altabi PH16. Kemudian sertifikat hak milik nomor 07541 atas nama Altabi bukti PH17. Kemudian sertifikat hak milik nomor 0264 atas nama Altabi sebagai bukti PH18. Kemudian akta notaris nomor 03 dalam perjanjian sewa menyewa antara Altabi dengan Gusar Cahya Sadendra Yoga tertanggal 11 Juli 2011 kami ajukan sebagai bukti PH19. Kemudian akta notaris nomor 09 dalam perjanjian sewa menyewa antara Altabi dengan Bambang Permana di tanggal 10 Agustus 2010 sebagai bukti PH20. Kemudian akta notaris nomor 20 perjanjian sewa menyewa antara Altabi dengan Agung Raharjo tanggal 15 Juli 2013 sebagai bukti PH21. Kemudian akta notaris nomor 03 perjanjian sewa menyewa antara Altabi dengan Sri Wahyani tanggal 23 Mei 2011 sebagai PH22. Kemudian perjanjian sewa menyewa nomor 077 COD LGL 11 antara SMP Pondok Pesantren Ali Maksum dengan PT Indosat Tbk tertanggal 8 November 2011 bukti PH 2003. Akta notaris nomor 01 dan perjanjian sewa menyewa Altabi Ali Rosadi tanggal 1 Juli 2011 bukti PH 24. Video dokumentasi kunjungan Pangeran Charles di Pondok Pesantren Kerapian pada tanggal 4 November 2008 sebagai PH 25. Kemudian terakhir adalah kumpulan literatur dari Prof. Mulyatno berjudul Asas Hukum Pidana sebagai PH 26 dengan penerbit PT Bidang Aksara 1985 halaman 102 dan 183. Dan ada dua lagi, yang kedua adalah Lamintang S.A. Dasar-dasar hukum pidana terbit Sinar Baru halaman 301 dan 310 PH 27. Dan terakhir HAK Muhammad Anwar S.A. dalam buku hukum pidana 1 jilid 1 dan jilid 2 penerbit alumni sebagai PH 28. Demikian rangkaian pembuktian yang kami sampaikan sebagai bukti lawan atau tegedewis yang kita jadikan satu bagian dari nota pembelaan kami. Untuk itu berkenan mohon kami serahkan pada persidangan ini sekaligus dengan nota pembelaan agar bisa juga kami sampaikan pada jaksa penuntut umum. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih. Ya, baik, kami persilakan untuk diserahkan ke majelis. Baik, demikian pledoi atau pembelaan yang telah dibacakan baik oleh terdakwa tadi siang maupun sampai malam ini oleh penasihat hukum terdakwa. Berikutnya kami tanyakan kepada penuntut umum terhadap pembelaan daripada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Apakah penuntut umum akan mengajukan tanggapan? Bagaimana? Silakan. Terima kasih Yang Mulia.
mencermati jalannya persidangan, khususnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan yang disambut dengan pembelaan hari ini, yang diajukan oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum dari terdakwa. Sesungguhnya ini merupakan bentuk suatu dialektika. Ini sebagaimana disampaikan oleh filsuf Jerman George Wilhelm Friedrich Hegel, yang kemudian dikenal dengan teori dialektika Hegel di dalam dunia bergantung, semata-mata guna untuk pencarian keadilan. Mengingat proses dialektika sudah berlangsung dengan sangat serius, kemudian saling bersambut, bahkan nampak semakin tambah gayeng, yang tidak saja dengan menyampaikan dalil-dalil hukum, tetapi juga hadir beberapa pemikiran-pemikiran arif dari filsafat Jawa, disambut dengan kata-kata bijak dari daerah Minang tadi. Maka kami jaksa penuntut umum bersikap dengan mengingat dan dengan optik penegakan hukum progresif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tanpa mengesampingkan penggunaan penegakan hukum dengan pendekatan yang humanis, maka kami tetap pada tuntutan sebagaimana yang sudah kami ajukan sebelumnya. Demikian tanggapan kami. Terima kasih majelis hakim. Baik, demikian tanggapan daripada penuntut umum. Berkaitan dengan ini, ada tanggapan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Setelah mendengar tanggapan dari rekan jaksa penuntut umum dan motif pandangan progresifnya, maka kami memang lebih menggunakan pendekatan yang lebih integratif. Karena itu bagi kami bisa dilihat dalam perspektif yang lebih kesetimbang dalam melihat persoalan ini. Maka kami juga melihat alasan-alasan yang sudah kami sampaikan pada nota pembelaan sudah cukup menjawab alasan-alasan progresif, bahkan mungkin lebih komprehensif. Itu saja, terima kasih yang mulia. Mungkin juga kepada rekan terdakwa lain kami, mungkin juga diberi kesempatan yang terima kasih. Ya, dan sebelum persidangan ini ditutup dan diundur, dari terdakwa apakah ada yang mau dikemukakan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Hari ini kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan nota pembelaan berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan logika, berdasarkan ilmu, dan juga berdasarkan keyakinan. Karena itulah nota pembelaan kami adalah nota pembelaan yang komprehensif. Nah, karena itu tentu kami tetap dalam posisi nota pembelaan tadi. Yang kedua, pada ujungnya adalah pada putusan majelis hakim yang kami sungguh harapkan bisa memutuskan secara adil berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan majelis hakim. Kami yakin di palu majelis hakim itu ada keadilan yang tegak dan berdiri. Terima kasih. Baik, setelah musyawarah majelis, insya Allah untuk putusan akan kami ucapkan pada hari Rabu
tanggal 24 September jam insya Allah jam 2 siang. Tidak ada yang salah. Ya, hari Rabu. Supaya paling tidak kalau ada yang salah ketik kami masih bisa koreksi sebelum tanda tangan. Jadi ada 2 hari untuk salah-salah ketik, typing error dan sebagainya. Nanti baik penuntut umum atau penasihat hukum nanti ada yang harusnya yaitu nanti tertulis yainu. Jadi kita perbaiki. Sekarang demikian, insya Allah kita putus ke hari Rabu tanggal 24 September jam 2 siang. Demikian sidang hari ini selesai dan ditutup.